Allah yang berdaulat dan memulihkan. Kitab Nabi Daniel pasal 9. Allah yang kita kenal melalui Alkitab itu, pribadi yang berkuasa di atas segala sesuatu. Tindakan yang sepantasnya dari manusia itu menaati firman-Nya dan bersungguh hati dalam menyembah Dia. Sayang sekali, umat Israel tak memberikan teladan yang baik. Mereka tak mengindahkan firman Tuhan ayat 10 dan 11. Meskipun mereka mengetahui kebaikan Tuhan yang telah mengeluarkan nenek moyang bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ayat 15, ternyata mereka berlaku fasik dan murtad ayat 5 dan 7. Akibatnya, Allah menghukum umat Israel melalui hukuman pembuangan. Kerajaan Israel Utara dikalahkan dan penduduknya dibuang tentara Asyur. Sedangkan kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan dikalahkan dan penduduknya dibuang tentara Babel ayat 7. Yerusalem, yang sebelumnya lambang kebanggaan bagi penduduk Israel, telah dihancurkan, sehingga justru menjadi simbol keadaan yang tercela pada masa Daniel ayat 16. Daniel, yang sangat menyadari keadaan yang sedang dialami bangsanya, juga meyakini bahwa Allah setia terhadap janji-Nya ayat 4. Pada saat yang sama, ia juga sangat menyadari akan keadilan Allah ayat 14. Oleh karena itu, Daniel merendahkan diri dan memohon ampun kepada Allah ayat 3. Dengan penuh kesadaran, Daniel datang kepada Tuhan bukan karena ia merasa telah berjasa kepada Allah yang Maha Kuasa, tapi semata-mata berdasarkan kasih dan anugerah-Nya ayat 18. Ternyata bahwa Allah menjawab doa Daniel dengan meneguhkan kasih-Nya ayat 23. Kasih Allah itu bukan hanya untuk Daniel tapi juga bagi seluruh umat manusia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 secara khusus bagi umat pilihan-Nya. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 4. Lebih lanjut, Allah menolong Daniel untuk lebih memahami firman-Nya ayat 20-22. Allah menegaskan kepada Daniel bahwa Dia adalah pribadi yang memulihkan umat pilihan-Nya ayat 25. Allah berdaulat. Dia Maha Kasih dan Maha Adil. Dia tegas terhadap dosa. Namun pada saat yang sama, Allah siap memulihkan umat-Nya. Marilah kita bersungguh-sungguh menghargai kedaulatan dan kesucian-Nya dengan tekun berjuang melakukan kehendak-Nya. Bila kita berbuat dosa, bertobatlah dan datanglah kepada-Nya untuk memohon ampun. Beritakanlah kabar baik tentang Allah yang Maha Kasih, Maha Pengampun yang setia kepada janji-Nya. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa dan berlimpah dengan anugerah. Hasrat besar memahami firman Allah. Kitab Nabi Daniel pasal 10. Daniel menuliskan penglihatan yang ia dapatkan saat Kores menjadi penguasa Media Persia ayat 1. Catatan yang paling menarik dari pasal 10 ini mengenai kerinduan Daniel untuk mengerti firman Tuhan. Malaikat yang datang untuk menemui Daniel berkata bahwa ia datang untuk memberi pengertian karena Daniel telah berdoa untuk mendapatkan pemahaman tentang kehendak Tuhan ayat 11-12. Daniel, yang memperoleh penyataan itu, memperhatikan dan mencamkan firman yang disampaikan kepada dirinya ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa Daniel memiliki hasrat yang besar untuk memahami kebenaran firman Allah. Pasal 10 ini menyatakan secara tak langsung tentang pribadi Allah yang berkenan menyingkapkan kehendak-Nya kepada Daniel melalui seorang malaikat ayat 14. Ternyata bahwa kekuatan Daniel hilang. Wajahnya menjadi pucat dan ia jatuh pingsan saat berjumpa dengan sang malaikat ayat 8-9. Utusan Allah tersebut sampai harus membangunkan dan mengangkat Daniel. Beberapa kali, malaikat tersebut meneguhkan
Daniel ayat 10-19. Frase, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Ayat 19 memperlihatkan bahwa Daniel sangat takut sampai-sampai tubuhnya menjadi sangat lemas dan kehilangan tenaga. Ada dua hal penting yang harus kita perhatikan dalam bacaan hari ini. Pertama, manusia pasti merasa gentar, bahkan bisa pingsan seperti pada kasus Daniel di atas, bila berjumpa dengan malaikat, apalagi bila berjumpa dengan Allah. Yesaya merasa takut dan gentar saat melihat Tuhan di tahta-Nya. Kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1-5. Saat itu, Yesaya tak melihat muka Allah, sebab semua orang yang memandang wajah Allah akan mati. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 20. Oleh karena itu, kita tak bisa mempercayai orang yang berkata bahwa ia sering bertemu dengan Tuhan. Kedua, kita tak perlu berjumpa dengan malaikat untuk dapat memahami makna firman Allah. Apalagi, pada dasarnya, kita takkan tahan bila berjumpa dengan makhluk surgawi. Kita dapat mengerti firman melalui Allah Roh Kudus yang menyertai kita dan yang akan menyingkapkan kebenaran firman tersebut. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, pasal 16 ayat 13. Apakah Anda memiliki hasrat untuk mengerti kebenaran firman Allah seperti Daniel? Kiranya Tuhan memperbesar hasrat kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Kitab Nabi Daniel pasal 11 ayat 2-45. Kekuatan dari Allah dan saudara seiman. Bacaan hari ini mengungkapkan nubuat yang disampaikan secara sangat mendetail tentang berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kekuasaan Persia dan Yunani. Misalnya, raja yang disebut gagah perkasa yang memerintah dengan kekuasaan yang besar. Ayat 3 itu, Alexander Agung yang merupakan orang Yunani. Ia mati di usia muda dan anak-anaknya dibunuh. Oleh karena itu, setelah Alexander Agung tewas, kekuasaan Yunani terbagi menjadi 4. Ayat 4. Ada dua penguasa Yunani yang memegang peranan penting di era sebelum Romawi berkuasa, yaitu keturunan Ptolemy yang menguasai wilayah Mesir, kerajaan selatan, dan keturunan Seleucus yang menguasai wilayah Asyur, kerajaan utara. Lihat ayat 5 dan seterusnya. Setelah kekuasaan Yunani terbagi menjadi dua pusat, yaitu di utara dan selatan. Terus-menerus terjadi pertikaian di antara keduanya. Setiap kali terjadi perebutan kekuasaan di antara kedua kerajaan itu, orang Israel menghadapi kesulitan besar. Ayat 16 dan 36. Umat Allah di Tanah Perjanjian menghadapi berbagai penderitaan ketika tempat kudus dinajiskan dan ritual korban di Bait Allah dilarang. Ayat 31. Bahkan ada upaya untuk menghasut umat Allah agar meninggalkan Allah. Ayat 32. Meskipun ada orang-orang Israel yang disebut kaum bijaksana yang berusaha meneguhkan umat Allah, penindasan membuat mereka sulit untuk bertahan. Ayat 33. Apalagi mereka tak mendapat banyak dukungan dari orang lain. Ayat 34. Saat ini, kita hidup dalam masa yang sangat jauh dari zaman Daniel. Semua yang diungkapkan secara mendetail di pasal 11 ini telah terjadi. Dengan demikian, kita tahu bahwa Allah yang membukakan hal-hal tersebut kepada Daniel itu pribadi yang berkuasa atas hari esok. Allah yang berdaulat dalam kitab Daniel itu, Dia yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Surat kepada Jemaat Roma pasal 8 ayat 28. Oleh karena itu, tetaplah percaya, yakinilah bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Ayat 32. Tetaplah berharap kepada
Dia yang mengundang orang-orang yang letih dan berbeban berat untuk mendapatkan kelegaan dari-Nya. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Sebagai umat Allah, apakah kita sudah bersikap saling mendukung dengan memberi perhatian dan bantuan kepada saudara seiman yang sedang mengalami berbagai penderitaan? Berdiri teguh dan tunaikan panggilan. Kitab Nabi Daniel pasal 12. Bacaan hari ini mengungkapkan penglihatan Daniel tentang akhir zaman. Menjelang akhir zaman, akan terjadi kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa. Ayat 1. Catatan seperti ini dapat kita temukan pula di Perjanjian Baru. Misalnya dalam ajaran Yesus Kristus di Injil Matius pasal 24 ayat 21 dan dalam Wahyu kepada Yohanes yang tertulis di Kitab Wahyu pasal 7 ayat 14. Jadi, kehidupan menjelang akhir zaman tak serba menyenangkan, tapi menghadirkan banyak tantangan dan kesulitan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun demikian, berbagai tantangan dan kesulitan akan menyucikan dan memurnikan iman orang percaya. Ayat 10. Surat pertama Petrus pasal 1 ayat 7. Petrus meminta kita untuk bersukacita atas keadaan ini. Lagi pula, pada akhirnya, orang percaya akan memperoleh kemuliaan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Surat pertama Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Ketika akhir zaman tiba, terjadilah kebangkitan orang mati. Ayat 2. Sebagian orang mendapatkan hidup kekal, tapi sebagian yang lain memperoleh kengerian kekal. Ayat 2. Bandingkan dengan Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes pasal 5 ayat 29. Di samping itu, Alkitab mengemukakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus pasti memperoleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29. Artinya, orang yang percaya kepada Kristus takkan mendapatkan kehinaan dan kengerian kekal. Ayat 2. Berdasarkan kebenaran Alkitab yang memberikan pengharapan seperti tertulis di atas, kiranya kita menjadi tekun menanggung segala penderitaan yang harus kita pikul saat ini. Bukankah sudah ada janji bahwa berbagai tantangan dan kesulitan yang kita hadapi takkan melebihi kekuatan kita? Bahkan, Allah berjanji untuk memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Surat pertama kepada Jemaat Korintus pasal 10 ayat 13. Ketika hidup terasa begitu berat, sadarilah bahwa Allah memberikan hikmat yang sangat kita butuhkan untuk bisa menjalani hidup dengan segala masalahnya. Surat Yakobus pasal 1 ayat 5. Lebih lagi, Allah Roh Kudus menyertai kita. Dialah Sang Penolong, Penghibur dan Roh kebenaran. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 dan 26. Roh Kudus memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada setiap murid Kristus. Surat kepada Jemaat Galatia pasal 5 ayat 22. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti dan hidup dalam firman-Nya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Pasal 16 ayat 13. Oleh karena itu, berdirilah teguh dan tunaikanlah tugas panggilan Anda. Apakah Anda setia melaksanakan panggilan Anda? Apakah keyakinan iman Anda tetap kokoh? Pengenalan yang mengubahkan. Surat pertama Yohanes pasal 1. Rasul Yohanes memulai kitab ini dengan memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya. Rasul Yohanes menyebut Yesus sebagai firman hidup. Ayat 1. Firman itu istilah yang khusus dan istimewa karena firman itu berkaitan erat dengan Allah. Allah menyatakan diri melalui firman, sehingga firman Allah mengungkapkan tentang diri Allah. Yesus Kristus disebut sebagai firman dan hal itu berarti bahwa Yesus adalah Allah. Bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14.
Sekalipun kata firman terjemahan dari kata Yunani logos Yesus Kristus berbeda dengan logos dalam alam pikir Yunani. Dalam alam pikir Yunani, logos bukanlah suatu pribadi, sedangkan Yesus jelas suatu pribadi yang memiliki akal, perasaan dan kehendak. Yesus adalah Allah yang hidup. Ia datang ke dalam dunia untuk menyatakan atau memperkenalkan Allah kepada umat manusia, sehingga kita bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus yang telah hadir di antara umat manusia. Pengenalan yang benar terhadap Allah menghasilkan 3 dampak dalam kehidupan orang percaya. Pertama, orang percaya memperoleh hidup kekal ayat 2. Yesus Kristus membuktikan bahwa dirinya telah mengalahkan maut dan ia telah bangkit dari kematian. Manusia dapat mengalami hidup kekal karena Yesus telah menunjukkannya bagi kita. Orang yang tak percaya bahwa Yesus lahir menjadi manusia tak dapat mengerti bagaimana manusia dapat memiliki hidup kekal setelah kematian. Kedua, orang percaya memperoleh persekutuan dengan Allah dan dengan sesama ayat 3. Pengenalan dan iman bahwa Yesus adalah Allah membuat kita menjadi anggota tubuh Kristus. Allah berdiam dalam diri kita melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita mengalami kesatuan dengan Allah. Ketiga, pengenalan yang benar akan Allah membuat kita hidup di dalam terang ayat 5-10. Allah yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus itu Allah yang kudus. Yesus menjadi manusia, namun ia tak berdosa. Di dalam ketakberdosaannya, ia menebus dosa kita, sehingga kita dapat hidup di dalam terang dan kita tak lagi hidup di dalam kegelapan. Setiap orang yang percaya kepada Allah akan memulai perjalanan imannya dengan mengaku dosa dan menanggalkan dosa-dosanya. Orang yang merasa bahwa hidupnya baik dan tak berdosa itu orang yang belum mengenal Allah dan belum sungguh-sungguh percaya. Apakah Anda mengalami perubahan hidup sejak Anda percaya kepada Yesus Kristus? Buah pengenalan akan Allah. Surat pertama Yohanes pasal 2. Bagi Rasul Yohanes, pengenalan yang benar akan Allah sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ia merasa perlu menjelaskan siapa Yesus Kristus dan bagaimana kita bisa mengenal Allah secara benar. Di pasal sebelumnya, Rasul Yohanes telah menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu firman hidup yang telah menjadi manusia. Di pasal kedua ini, ia menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu pengantara kita kepada Bapa ayat 1. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi pengantara itu Parakletos yang berarti pengacara atau pembela. Yesus Kristus menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa karena Dia itu korban pendamaian utak segala dosa kita dan juga utak dosa seluruh dunia. Ayat 2. Kata Yunani utak pendamaian itu hilasmos yang arti harfiahnya itu hadiah utak mengambil hati. Di dalam budaya Yunani, makna kata ini menyogok dewa-dewi utak melakukan sesuatu bagi manusia. Bagi orang percaya, pengorbanan Kristus telah menyurutkan amarah suci Allah Bapa, sehingga di dalam Kristus, kita takkan menerima hukuman Allah. Sebaliknya, Allah telah mengampuni dosa kita. Setelah menerima pengampunan, kehidupan orang percaya akan berubah. Pertama, ia akan berusaha menjauhi dosa ayat 1. Rasul Yohanes mengatakan bahwa surat pertama Yohanes itu ia tuliskan agar para penerima suratnya jangan berbuat dosa. Orang yang mengenal Yesus dan mengenal Allah secara benar akan menyadari bahwa dosa-dosanya sudah ditebus Yesus Kristus melalui kematian-Nya di kayu salib.
Kesadaran ini akan membuat orang itu menjauhi dosa karena ia tahu bahwa ia sudah disucikan dari dosa. Yesus Kristus mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Walakin, pendamaian itu hanya berlaku efektif bagi orang percaya. Oleh karena itu, tak semua orang akan diselamatkan. Hanya orang yang percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk mendamaikan manusia dengan Allah yang akan memperoleh keselamatan. Kedua, ia akan berusaha untuk hidup menurut firman-Nya ayat 3-6. Rasul Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa jikalau seseorang mengaku mengenal Allah, tapi tak menuruti perintah-Nya, maka orang itu seorang pendusta dan tak memiliki kebenaran dalam hidupnya. Ayat 4. Pengenalan yang benar akan Allah pasti akan mengubah hati kita, sehingga kita menuruti firman-Nya. Selidikilah keadaan diri Anda, perubahan apa yang telah terjadi dalam hidup Anda. Besarnya kasih Allah. Surat Yohanes yang pertama pasal 3. Kasih Allah sungguh tak pernah dapat kita bayangkan dan kita mengerti. Mengapa Allah yang begitu mulia, pencipta segala sesuatu, mau mengasihi kita yang lemah dan penuh dosa. Meskipun tak dapat dimengerti, Yohanes mengajak pembaca suratnya untuk melihat dan memperhatikan kasih Allah kepada kita. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ayat 1, dalam terjemahan versi Alkitab yang terbuka AYT kata Yunani yang diterjemahkan sebagai lihatlah. Dalam Alkitab terjemahan baru itu diterjemahkan menjadi perhatikanlah. Kata perhatikanlah itu perintah untuk melihat dengan sengaja dan dengan teliti, bukan melihat secara asal-asalan. Mengapa Rasul Yohanes meminta pembaca suratnya untuk memperhatikan kasih Allah secara seksama? Rasul Yohanes menginginkan agar kasih Allah yang besar itu mengubah hidup kita. Kita tetap dikasihi meskipun kita lemah dan penuh dosa. Walakin, sudah sepantasnya bila kita hidup semakin mengasihi Allah dengan cara meninggalkan dosa dan tak mengikuti gaya hidup dunia ini. Seperti apakah kasih Allah kepada kita? Rasul Yohanes mengatakan bahwa Allah tak hanya menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal kepada kita, namun Allah mengasihi kita sampai pada tahap mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Ini tingkatan kasih yang luar biasa. Seseorang yang memiliki kasih yang besar bisa menolong orang lain atau berbuat amal, namun sangat jarang, sehingga sulit sekali ditemukan, ada orang yang mau mengangkat orang lain menjadi anak atau anggota keluarga. Umumnya, orang mengangkat anak karena calon anak angkat itu memiliki hal-hal yang baik di dalam dirinya, sesuai dengan kriteria yang diharapkan sang calon orang tua. Calon orang tua takkan mau mengangkat seseorang menjadi anak bila ia tahu bahwa anak itu memiliki hal-hal buruk di dalam dirinya. Hal ini berbeda dengan Allah. Dia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Padahal, ia sudah tahu bahwa kita orang-orang yang tak mengasihi Dia. Ia tahu bahwa kita lebih menyukai dunia dan semua kesenangannya daripada pelayanan atau ibadah. Sekalipun demikian, ia tetap bersedia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Sungguh, kasih Allah itu tiada taranya. Apakah Anda menyadari kasih Allah yang sangat besar itu dan apakah Anda sudah merespons dengan selalu bersyukur dan semakin mengasihi Dia? Perhatikan ajaran kitab suci. Surat pertama Yohanes pasal 4. Siapakah Antikristus? Banyak orang mencoba untuk memberikan berbagai macam argumen tentang siapa sosok Antikristus itu. Namun, kita harus kembali kepada kebenaran Alkitab serta berpegang hanya pada ajaran Alkitab tentang siapa Antikristus. Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Antikristus itu penyesat. Mereka antara lain nabi-nabi palsu yang menyampaikan ajaran sesat yang tak sesuai dengan kebenaran Alkitab ayat 1-3.
Orang-orang yang menyebarkan ajaran palsu dan menyimpang itu orang-orang yang dipakai iblis dan disebut sebagai roh antikristus. Mereka giat menyesatkan orang-orang percaya. Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa para antikristus ini menyangkal kemanusiaan. Yesus Kristus ayat 2. Yesus adalah Allah. Namun, ia telah menjelma menjadi manusia yang dapat dilihat, diraba dan disaksikan para rasul dan para saksi mata yang lain. Pasal 1 ayat 1. Orang-orang yang menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus dan kemudian mempengaruhi orang-orang lain itu antikristus. Mereka menyangkal Yesus Kristus yang disebut dalam kitab suci dan menggantikan Yesus Kristus dengan Yesus versi mereka sendiri. Kemungkinan sebutan antikristus dalam bacaan hari ini ditujukan bagi guru-guru yang menganut ajaran Gnostik. Gnostik itu kepercayaan bahwa Allah yang sejati itu tak mungkin berhubungan dengan dunia materi yang buruk. Menurut paham Gnostik, Allah tak mungkin menjadi manusia karena Allah yang adalah roh itu mulia, sedangkan manusia itu berdaging dan hina. Rasul Yohanes meminta agar para penerima suratnya, dan tentunya juga kita, yaitu orang-orang percaya, menguji setiap roh. Artinya, kita harus menguji setiap pengajaran yang kita dengar dan kita saksikan. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, sehingga ia bisa memimpin orang lain kepada kebenaran. Ayat 4. Namun, setiap orang percaya harus hidup bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Kalau tidak, ia akan mudah disesatkan berbagai macam ajaran sesat yang muncul dengan marak, khususnya di zaman serba online sekarang ini. Saat ini, orang-orang semakin mudah mengajarkan kesesatan. Kesesatan dapat menyimpangkan iman kita dari Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus. Apakah Anda selalu menguji kebenaran setiap informasi yang Anda dengar atau Anda baca? Waspadalah. Lahir dari Allah. Surat pertama Yohanes pasal 5. Seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah pasti akan bertobat dan dilahirkan kembali. Percaya kepada Allah berarti percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. Ayat 1, yaitu Juru Selamat yang telah dijanjikan Allah dalam Perjanjian Lama. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus berarti mengandalkan Yesus Kristus saja untuk memperoleh keselamatan. Seharusnya, orang yang telah memperoleh keselamatan berubah pola hidupnya dan memiliki kerinduan mengabdikan hidup guna melayani Kristus. Orang yang sudah dilahirkan kembali seharusnya mengalami perubahan pola pikir yang mengakibatkan perubahan pola hidup dan membuat ia menjadi pribadi yang berbeda, bukan secara fisik, namun secara rohani. Roh Kudus bekerja dalam diri orang yang sudah dilahirkan kembali dan membuat ia menjadi ciptaan baru. Surat kedua kepada jemaat, Korintus pasal 5 ayat 17. Orang yang telah dilahirkan kembali oleh Allah akan mengasihi Allah dan mengasihi sesama orang percaya. Kita mengasihi Allah yang mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya dan memasukkan kita ke dalam keluarga Allah. Secara otomatis, kita juga mengasihi saudara-saudara seiman yang ada di dalam Tuhan. Lebih lanjut, Yohanes menjelaskan bahwa orang yang mengasihi Allah dan saudara-saudara seiman itu dia yang melakukan perintah-perintah Allah. Kasih itu konsep yang abstrak. Semua orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa ia memiliki kasih. Namun, di dalam praktiknya, bila kita tak melakukan perintah-perintah Allah, sebenarnya kita tak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah takkan merasa bahwa perintah-perintah Allah itu berat atau menjadi beban. Ayat 3. Kasih akan mengalahkan setiap rintangan dan kesulitan untuk melakukan kehendak Allah. Sebenarnya, perintah-perintah
Allah itu tak berat karena kita, yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Iman membuat kita menang saat menghadapi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan dunia saat kita melakukan perintah Allah. Ayat 4. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita menjadi pemenang yang sanggup mengatasi tantangan, kesulitan, hambatan dan godaan dunia ini. Bila kita percaya dan bersandar kepada Kristus setiap hari, Ia akan menolong dan memberi kita kemenangan. Apakah pola hidup Anda memperlihatkan bahwa Anda telah dilahirkan kembali? Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Surat kedua Yohanes pasal 1. Rasul Yohanes menuliskan surat ini khusus untuk seorang ibu di gereja lokal beserta dengan anak-anak rohaninya. Mengapa surat ini ditulis secara khusus untuk ibu itu? Mungkin ibu itu pemimpin gereja lokal yang berpengaruh dan hidupnya menjadi teladan di tengah jemaat. Dalam suratnya, Rasul Yohanes menyampaikan dua pesan. Pertama, Rasul Yohanes mengungkapkan perasaan sukacita karena jemaat hidup dalam kebenaran. Sebagai penatua dan rasul, Rasul Yohanes bersukacita saat mendengar bahwa ibu yang ia kasihi dan anak-anaknya, kemungkinan yang dimaksud anggota jemaat yang ia asuh, hidup dalam kebenaran. Ayat 4. Pada masa itu, hidup dalam kebenaran tak mudah karena banyak orang percaya yang mengalami penganiayaan. Selain itu, ajaran sesat telah menyusup ke dalam gereja. Rasul Yohanes mengingatkan ibu ini agar ia, yang sudah hidup di dalam kebenaran, mewaspadai ajaran sesat yang tak mengakui kemanusiaan Yesus Kristus. Ayat 7. Nasihat Rasul Yohanes sangat tegas. Ibu ini diminta utak sama sekali tak menerima orang yang datang membawa ajaran sesat ke rumahnya. Meskipun orang Kristen pada zaman itu dianjurkan memberi tumpangan bagi para pendatang, para pembawa ajaran sesat tak boleh diterima. Memberi salam kepada mereka pun tak boleh. Ayat 10-11. Sikap tegas ini disebabkan karena ajaran para penyesat itu bisa mempengaruhi anggota jemaat yang belum memahami kebenaran, dan menyimpangkan iman mereka. Orang yang tak berpegang pada ajaran yang benar tak memiliki Allah. Ayat 9. Orang yang menyangkal bahwa Allah menyatakan diri melalui manusia Yesus Kristus, menyangkal Allah sendiri yang telah memilih untuk menyatakan diri dengan cara itu. Sikap kita harus tegas terhadap ajaran sesat yang menyimpang dari firman Tuhan. Kedua, Rasul Yohanes meminta agar jemaat hidup di dalam kasih. Ayat 5-6. Kasih membuktikan bahwa kita hidup dalam kebenaran, dalam kekristenan. Kasih dan kebenaran tak dapat dipisahkan. Kebenaran selalu diungkapkan dengan mengasihi Allah, melakukan perintah-Nya dan mengasihi saudara seiman. Melakukan kebenaran tanpa kasih bukanlah wujud mengasihi Allah. Apakah kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan Anda? Apakah kasih Anda kepada Allah telah terungkap dalam sikap mengasihi sesama? Penghalang kasih. Surat ketiga Yohanes pasal 1. Apa yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk mengasihi? Salah satu penghalang untuk mengasihi itu kesombongan. Rasul Yohanes mengingatkan Gaius, penerima surat ketiga Yohanes, tentang Diotrefes, seorang yang tampaknya berpengaruh di gereja lokal. Sikap Diotrefes berkebalikan bila dibandingkan dengan sikap Gaius. Gaius dikenal sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Ayat 3, dan yang hidupnya diwarnai kasih. Ayat 6, sedangkan Diotrefes seorang yang tak memiliki kasih dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Diotrefes tak mau memberi tumpangan kepada Rasul Yohanes.
Bahkan anggota jemaat yang memberi tumpangan kepada Rasul Yohanes ia kucilkan atau ia keluarkan dari gereja sebagai bentuk disiplin gerejawi. Ayat 9-10. Padahal orang Kristen yang melakukan pelayanan misi pada zaman itu mengandalkan tumpangan dan bantuan dari sesama orang Kristen di T4 pelayanan mereka. Rasul Yohanes memuji Gaius yang telah berbuat baik dan benar dengan memberi tumpangan kepada orang-orang Kristen yang datang ke T4 mereka. Ayat 3-6. Orang Kristen pada masa itu pergi ke berbagai T4 utek memberitakan Injil tanpa mengambil keuntungan apapun dari orang-orang yang tak mengenal Allah. Ayat 7. Hal ini berbeda dengan guru-guru dari berbagai agama lain yang mengharapkan pemberian bantuan materi dari pihak mana saja. Orang-orang Kristen seperti Gaius yang bersedia memberi tumpangan kepada orang-orang Kristen yang sedang melakukan perjalanan misi atau sedang melakukan pekerjaan utek kebenaran, berarti secara tak langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Ayat 8. Mengapa Diotrefes tak mau memberi tumpangan kepada Rasul Yohanes dan rekan-rekan seperjalanannya? Rasul Yohanes mengatakan bahwa penyebabnya Diotrefes ingin menjadi orang yang terkemuka di tengah jemaat. Ayat 9. Celakanya, Diotrefes menyombongkan diri dengan mengecilkan, merendahkan dan menyakiti orang lain. Ia menyombongkan diri dengan tak mengakui seorang rasul seperti Yohanes. Kesombongan dapat membutakan mata kita, sehingga kita tak melakukan kebenaran dan kasih. Orang yang sombong tak mementingkan kebenaran, apalagi kasih. Yang ia pentingkan hanya bagaimana agar dirinya lebih mulia, lebih dipuji, lebih diutamakan. Berjuang utek iman. Surat Yudas. Yudas menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya, yaitu mereka yang terpanggil dan dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara utek Yesus Kristus. Ayat 1. Tujuan penulisan surat ini agar orang-orang percaya yang menerima surat ini tetap berjuang utek mempertahankan iman. Ayat 3. Kata berjuang yang dipakai Yudas itu kata dalam bahasa Yunani epagonizomai yang berarti lapangan gulat. Kata ini menunjukkan bahwa orang percaya harus berjuang dengan kuat dan keras untuk membela, mempertahankan iman dari serangan musuh. Yang menarik, dalam tata bahasa Yunani, kata berjuang ini ditulis dalam bentuk present infinitive. Artinya, perjuangan orang percaya itu berlangsung secara terus-menerus. Yudas meminta agar orang percaya mempertahankan iman karena adanya penyusup di antara orang-orang percaya waktu itu. Siapakah para penyusup ini? Yudas mengatakan bahwa para penyusup ini orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 4. Jelas bahwa para penyusup ini orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Kasih karunia Allah tak boleh diartikan bahwa kita bebas untuk melampiaskan hawa nafsu. Kata menyalahgunakan terjemahan dari kata metatitemi yang berarti mengubah. Kata melampiaskan hawa nafsu terjemahan dari kata Yunani aselgeia yang berarti melakukan hal yang tercemar di depan umum. Para penyusup ini orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, namun mereka telah mengubah kasih karunia Allah menjadi alasan untuk melakukan kecemaran di depan umum. Bukan itu saja, mereka juga menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tak disebutkan Yudas bagaimana bentuk penyangkalan mereka. Mungkin saja penyangkalan itu sama dengan penyangkalan yang terjadi di surat pertama, Yohanes pasal 2 ayat 22-23, tapi mungkin juga berbeda. Yang jelas, penyimpangan doktrin itu telah membuat hidup mereka menjadi tak berkenan di hadapan Allah dan mereka sudah pasti akan menerima hukuman Allah. Apakah
Anda sudah bersungguh-sungguh ikut berjuang mempertahankan iman. Apakah Anda telah berusaha untuk selalu menjauhi hawa nafsu? Ujian bagi Tuhan. Mazmur nomor 95. Perasaan hati perlu diungkapkan melalui perkataan dan tindakan. Baik dalam hal relasi antar sesama manusia maupun dalam hal relasi antara manusia dan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan Daud saat ia mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Ayat 1-2. Ajakan, marilah kita menunjukkan bahwa Daud ingin memuji Tuhan secara bersama-sama dengan seluruh umat Israel. Dia tergerak untuk memuji Tuhan karena Tuhan gunung batu keselamatan. Ayat 1. Karena Tuhan berkedudukan jauh lebih agung daripada ilah yang disembah bangsa-bangsa lain. Ayat 3. Dan karena Tuhan berkuasa atas ciptaan-Nya. Ayat 4-5. Oleh karena itu, pengagungan terhadap Tuhan harus diungkapkan melalui perkataan dan tindakan yang nyata. Daud mengajak umat Israel untuk mengungkapkan pengagungan itu melalui ibadah di hadapan Tuhan dengan sujud menyembah dan berlutut di hadapan-Nya disertai sikap tak mengeraskan hati. Ayat 6 dan 8. Berbagai ekspresi umat Allah dalam ibadah tersebut mengungkapkan isi hati yang mengagungkan Tuhan. Saat beribadah, umat Allah berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Kuasa. Padahal umat Allah itu manusia biasa yang hidupnya sering melanggar hukum Tuhan. Sekalipun demikian, Tuhan senantiasa berbelas kasihan pada umat-Nya. Belas kasihan Tuhan inilah yang menjadi landasan bagi umat Allah untuk senantiasa mengagungkan Tuhan dalam ibadah. Umat Allah pasti tak asing dengan kata ibadah, karena gereja menyelenggarakan ibadah setiap hari Minggu dan umat Allah yang setia akan datang untuk beribadah. Walakin, bagaimana sikap Anda saat beribadah? Apakah ibadah Anda hanya sekadar rutinitas yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun? Atau ibadah Anda diwarnai perasaan kagum yang terus-menerus diperbarui karena Tuhan terus berkarya dalam hidup Anda? Bila kita jujur di hadapan Tuhan dan merenungkan semua yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, ibadah akan menjadi waktu khusus untuk sungguh-sungguh mengungkapkan kekaguman dan kegentaran atas kemuliaan Tuhan, lalu kita wujudkan kekaguman dan kegentaran itu dalam hidup sehari-hari. Apakah hidup Anda sudah membuat nama Tuhan dipuji? Mari nyatakan kemuliaan-Nya. Mazmur nomor 96. Mazmur 96 Mazmur yang dinyanyikan saat bangsa Israel membawa tabut perjanjian memasuki kota Yerusalem. Kitab pertama Tawari pasal 16 ayat 23-33. Tabut perjanjian tanda kehadiran Allah di tengah umat-Nya. Oleh karena itu, saat tabut perjanjian dibawa ke kota Yerusalem, Daud dan bangsa Israel mengungkapkan sukacita yang besar di hadapan Tuhan yang telah menciptakan umat manusia dan telah memilih bangsa Israel untuk menjadi umat-Nya. Mazmur 96 itu ajakan kepada umat Allah serta semua bangsa di bumi, bahkan kepada seluruh ciptaan, untuk menyanyi bagi Tuhan. Ayat 1-3. Ajakan ini bukan sekadar ajakan tanpa makna, tapi ajakan yang menyiratkan bahwa hanya Tuhan yang layak untuk dipuji. Dalam ayat 4-7, Daud mengemukakan perbedaan yang kontras antara Tuhan dan segala ilah. Daud berkata bahwa Tuhan itu lebih dahsyat daripada segala ilah. Ayat 4 Tuhan itu yang menjadikan langit. Ayat 5 keagungan dan semarak ada di hadapan Tuhan. Ayat 6 kemuliaan dan kekuatan milik Tuhan saja. Ayat 7. Semua kelebihan Tuhan sudah selayaknya direspons dengan ketundukan dan penyembahan dari semua makhluk ciptaan Tuhan.
ayat 8-13. Pengagungan dalam Mazmur ini sumber inspirasi bagi umat. Allah utek mengagungkan Tuhan. Sayangnya, umat Allah dan semua bangsa tak mencari dan menyembah Tuhan, melainkan cenderung melawan Tuhan dan bersikap tegar tengkuk di hadapan Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara hidup mereka. Oleh karena itu, Mazmur 96 ini ditutup dengan frasa bahwa Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan dan kesetiaan-Nya, ayat 13. Frasa tersebut menunjukkan bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban manusia atas cara hidupnya, memuliakan atau melawan Tuhan, dan atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk hidup beriman, setia dan mengagungkan Tuhan. Panggilan ini bukan hanya sekadar disebabkan karena kita diciptakan dan dipelihara Tuhan, tapi juga karena kita telah diselamatkan karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan karena kelak kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Apakah hidup Anda sudah membuat nama Tuhan dimuliakan? Kerajaan Allah bagi semua bangsa. Mazmur nomor 97. Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang memerintah kerajaan yang kekal. Itulah penekanan Mazmur 97. Secara aktif, Tuhan merencanakan, bertindak dan memerintah atas alam semesta. Di ayat 2-6, dikemukakan bahwa awan, api, kilat, gunung dan langit tunduk terhadap Raja semesta alam. Pemazmur bukan hanya menguraikan superioritas Allah terhadap alam, tapi juga menegaskan bahwa manusia yang menyembah patung akan mendapat malu, sedangkan umat Allah yang menyembah Tuhan akan bersorak-sorak, ayat 7-8. Oleh karena itu, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk mengasihi Tuhan, membenci kejahatan, ayat 10, bersukacita karena Tuhan, serta menyanyikan syukur bagi nama-Nya yang kudus, ayat 12. Ajakan pemazmur ini dilandasi kesadaran akan keadilan dan kasih Tuhan, kesadaran akan karya Tuhan dalam alam semesta dan karya penyelamatan bagi manusia berdosa membuat sudah selayaknya bila bumi bersorak-sorak dan banyak pulau bersukacita, ayat 1. Bagaimana manusia bisa sadar dan merespons karya Allah? Kesadaran muncul saat umat Allah memahami bahwa kerajaan Allah bukan hanya bagi umat Israel, tapi juga bagi semua bangsa. Hal ini digambarkan sebagai banyak pulau bersukacita saat kerajaan Allah memerintah atas hidup mereka dan mereka merespons dengan sujud menyembah kepada Tuhan. Hal ini terwujud pada peristiwa Pentakosta. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Pada hari raya Pentakosta itu, Allah Roh Kudus menguasai Petrus, sehingga ia dengan berani menyampaikan firman Tuhan bagi orang-orang dari berbagai tempat yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Perkataan Petrus didengar orang banyak dalam bahasa tempat asal mereka masing-masing. Puji Tuhan, banyak orang menerima perkataan Petrus dan memberi diri dibaptis. Sehingga pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Injil Kerajaan Allah sudah sepatutnya didengar semua orang. Tuhan Yesus telah memanggil dan memerintahkan orang percaya untuk giat menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Walaupun penyandang dana juga sangat diperlukan, yang lebih diperlukan orang yang mau menjadi saksi dan pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui hidup dan perkataannya. Apakah Anda sudah terlibat dalam pemberitaan Injil? Hakim yang adil. Mazmur nomor 98. Sisi gelap pengadilan. Baik pada masa lalu maupun masa kini, bahwa pengadilan sering tak bersikap adil terhadap para pencari keadilan. Para hakim yang memutuskan perkara hukum seharusnya memutuskan berdasarkan kebenaran dan keadilan.
Faktanya, ada hakim yang menyimpang dari kebenaran. Akibatnya, banyak orang tak mempercayai penegak hukum. Pemazmur mengingatkan kita bahwa masih ada pengharapan akan kebenaran dan keadilan yang berasal dari Tuhan. Tuhan adalah hakim yang akan menghakimi bumi dengan keadilan dan kebenaran. Ayat 9. Keyakinan ini membuat pemazmur mengajak umat Tuhan untuk senantiasa menyanyikan nyanyian baru. Ayat 1. Nyanyian baru ini dibuat dan dinyanyikan untuk menceritakan karya-karya besar yang telah Tuhan lakukan dan untuk mengungkapkan keyakinan bahwa Tuhan akan mengadili dunia dengan keadilan. Oleh karena itu, jangan heran bila kita melihat ekspresi dan ajakan yang luar biasa seperti, nyanyikanlah, ayat 1, bersorak-soraklah, bergembiralah, bermazmurlah, ayat 4 dengan kecapi, nafiri dan sangkakala, ayat 5-6. Bahkan, alam pun digambarkan sebagai sedang memuji Tuhan, laut bergemuruh, sungai bertepuk tangan, gunung bersorak-sorai, ayat 7-8. Dengan perkataan lain, tiada makhluk atau ciptaan Tuhan yang tak bersukacita di hadapan Pencipta mereka. Ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, tapi juga Allah yang memelihara ciptaan-Nya. Ingatlah pula bahwa pada akhirnya, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang yang hidup di bumi dalam pengadilan ilahi. Ayat 9. Di dunia ini sering terjadi ketakadilan. Walakin, Mazmur ini memberi pengharapan kepada kita saat penegakan hukum tak membuat kita menerima keadilan. Percayalah kepada Tuhan, Sang Hakim yang adil itu. Tuhan pasti memberi keadilan kepada setiap orang yang sedang mengalami ketakadilan. Tuhan akan membela, mengadili dan memutuskan setiap permasalahan dengan adil dan benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kita harus belajar untuk terus mempercayai Tuhan, memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, serta mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Apakah Anda mempercayai keadilan Tuhan di tengah kehidupan yang selalu terasa tak adil ini? Proklamasi kekudusan Tuhan, Mazmur nomor 99. Kekudusan Tuhan itu penekanan pemazmur saat menggambarkan tentang Tuhan. Dalam Mazmur 99, ada 3 ayat yang mengungkapkan kekudusan Tuhan, yaitu ayat 3, 5 dan 9. Kata kudus mengandung makna terpisah yang menunjukkan adanya jarak. Jadi, kekudusan Tuhan menunjuk pada adanya keterpisahan dan jarak antara Tuhan dan manusia. Mazmur ini juga mengungkapkan bahwa Tuhan itu Raja, ayat 1, Tuhan itu Maha Besar, ayat 2, dan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, ayat 2, tinggikanlah Tuhan. Ayat 5 dan 9, posisi Tuhan begitu agung dibandingkan dengan semua ciptaan karena Tuhan itu kudus. Kekudusan Tuhan menyangkut keberadaan dan tindakan Tuhan. Kuasa Tuhan itu kuasa yang kudus. Kasih Tuhan itu kasih yang kudus. Hikmat Tuhan itu hikmat yang kudus. Oleh karena itu, kekudusan Tuhan harus dihargai dan direspons dengan menjaga kekudusan hidup. Kesadaran akan kekudusan Tuhan membuat pemazmur mengajak umat untuk meninggikan dan menyembah Tuhan. Jelaslah bahwa sumber inspirasi tertinggi dari penyembahan umat terhadap Tuhan itu kekudusan Tuhan. Dalam kekudusan-Nya, ada pengampunan atas dosa yang sering dilakukan umat di hadapan Tuhan. Sebaliknya, dalam kekudusan-Nya, ada pula penghukuman terhadap orang yang melawan Tuhan dengan terus berbuat dosa. Sebagai anak-anak Allah, kekudusan Allah harus kita pahami dan menjadi landasan bagi sikap hidup kita. Tuhan yang kudus yang kita sembah harus kita tinggikan dan kita sembah.
Sikap seperti ini harus kita wujudkan saat kita menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk saat kita beribadah bersama saudara seiman serta saat kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Sesungguhnya, saat melakukan apapun, semua yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang kudus. Tuhan menghendaki agar kita menghormati dan mengagungkan kekudusan-Nya. Tuhan menghendaki agar kita menjaga hidup kita, sehingga hidup kita berkenan kepada-Nya. Tuhan menghendaki agar kita berani berkata, tidak, terhadap dosa. Bukankah hal ini sesuai dengan apa yang ditulis Rasul Petrus? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Surat pertama, Petrus pasal 1 ayat 16. Apakah Anda sudah berdoa dan berjaga-jaga agar Tuhan yang kudus mendapati bahwa kita senantiasa berjuang untuk hidup dalam kekudusan di hadapan-Nya? Selalu mengucap syukur. Mazmur nomor 100. Pemerintahan bangsa-bangsa pada masa lampau, termasuk umat Israel, umumnya berbentuk kerajaan, yaitu pemerintahan yang dipimpin seorang raja. Pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja dan Ia mengajak umat Allah dan seluruh umat manusia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Rasa syukur itu diungkapkan melalui frasa bersorak-sorak, sukacita, sorak-sorai, nyanyian syukur, puji-pujian, serta pujilah nama-Nya, ayat 1 dan 2 dan 4. Berbagai ungkapan syukur ini menyerupai teriakan rakyat yang merasa gembira serta mengungkapkan penghormatan saat raja yang penuh belas kasihan hadir di antara mereka. Tuhan hadir di tengah umat-Nya. Kehadiran-Nya membuat gerbang kota, pelataran, bait Allah dan ruang Maha Kudus seolah-olah terbuka. Lalu semua orang dipanggil untuk datang melayani Tuhan serta membangun relasi secara pribadi dengan Dia. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan di antara ucapan syukur, ibadah dan melayani Tuhan yang harus terus ditumbuhkan seluruh umat Tuhan. Itulah sebabnya, di dalam Alkitab, kita sering menemukan bahwa umat Tuhan diingatkan untuk bersyukur pada Tuhan, setia beribadah, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, serta merayakan hari-hari raya untuk mengingat kembali karya Tuhan yang telah mereka alami dan mereka juga diingatkan untuk setia melayani Tuhan. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang percaya, yaitu bagi kita yang telah memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus serta telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus menduduki posisi tertinggi dalam hidup kita. Dialah yang memerintah dan menguasai seluruh hidup kita. Apakah Anda telah mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan Anda? Apakah Anda telah mengalami pemeliharaan, teguran dan perlindungan Tuhan? Apakah kasih setia Tuhan telah membuat Anda senantiasa bersyukur kepada-Nya? Ungkapkanlah rasa syukur Anda melalui kesetiaan untuk beribadah di hadapan Tuhan, kesetiaan melayani Tuhan dan ketekunan menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sekalipun hidup dalam pimpinan Tuhan itu tak berarti bahwa kita bebas dari permasalahan dan penderitaan. Kita bisa meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita mengekspresikan ucapan syukur di hadapan Allah yang telah menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Pemimpin yang berkenan pada Tuhan. Mazmur nomor 101. Mazmur 101 ditulis Daud saat dia baru menjadi raja atas seluruh Israel. Dalam Alkitab, terdapat catatan bahwa Daud 3 kali diurapi menjadi raja, yaitu, pertama, ia diurapi Nabi Samuel saat masih muda dan masih tinggal bersama ayahnya. Kitab pertama Nabi Samuel pasal 16 ayat 13. Kedua, ia diurapi orang-orang Yehuda untuk menjadi raja atas umat Yehuda saat ia masih menetap di Hebron,
Kitab kedua Nabi Samuel pasal 2 ayat 4. Ketiga, ia diurapi seluruh suku Israel untuk menjadi raja atas seluruh umat Israel, menggantikan Raja Saul. Kitab kedua Nabi Samuel pasal 5 ayat 3. Sebelum menjadi raja, Daud telah banyak belajar dari apa yang ia lihat dari kehidupan Raja Saul yang telah ditolak Tuhan. Oleh karena itu, saat memerintah sebagai raja, ia ingin menjadi raja yang berkenan pada Tuhan. Mazmur ini mencerminkan kerinduan Daud untuk menyanyikan kasih setia Tuhan yang telah ia alami dalam hidupnya, serta menyanyikan hukum Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya. Ayat 1. Ia ingin menjalani hidup yang tak bercela serta memiliki hati yang tulus. Ayat 2. Ia menghindari perkara dursila, membenci perbuatan murtad. Ayat 3, menjauhi hati yang bengkok serta menjauhi kejahatan. Ayat 4, menghukum orang yang mengumpat secara sembunyi-sembunyi serta orang yang arogan. Ayat 5, penipu dan pendusta dibenci Tuhan, sehingga ia akan mengusir mereka. Ayat 7, sebagai seorang yang telah dipilih dan diangkat Tuhan untuk menjadi raja, Daud membenci apa yang Tuhan benci dan ia menyukai apa yang Tuhan suka, sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Sikap Daud seharusnya menyadarkan kita bahwa saat kita dipercaya Tuhan menjadi seorang pemimpin, kita harus memahami apa yang Tuhan sukai atau hal yang menyenangkan hatinya, serta apa yang Tuhan benci atau hal yang tak menyenangkan hatinya. Dengan demikian, kita akan bisa merespons dengan sikap dan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Pengenalan akan hati Tuhan akan terwujud bila kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan kita mau bersikap rendah hati untuk mengikuti bimbingan-Nya. Dengan demikian, kita bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Posisi sebagai pemimpin tak boleh dipahami hanya sekadar sebagai jabatan, tapi harus dipandang sebagai kepercayaan dari Tuhan yang harus dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab. Apakah hidup Anda sudah berkenan kepada Tuhan? Mempercayai Tuhan di tengah penderitaan. Mazmur nomor 102. Beberapa tahun lalu, saya hanya bisa terdiam dan menangis saat seorang nenek bertanya mengapa Tuhan memanggil pulang cucunya yang masih balita. Kejadian seperti ini terkadang sulit untuk kita pahami. Inilah yang terlihat dalam Mazmur 102. Mazmur ini disebut sebagai doa ratapan orang yang sengsara dan termasuk dalam 7 Mazmur pertobatan. Mazmur nomor 6 dan 32 dan 38 dan 51 dan 102 dan 130 dan 143. Pemazmur itu orang yang sedang berada di pembuangan dan sedang meratapi kehancuran kota Yerusalem. Melalui doa ratapan, pemazmur menyampaikan isi hatinya. Bagi pemazmur, Tuhan terasa seperti sedang mengabaikan umat-Nya. Ayat 2-3. Hidupnya yang terasa singkat dan tak berarti digambarkan seperti rumput, asap dan burung undan. Ayat 4-8. Para musuhnya menyampaikan celaan dan kutukan. Ayat 9. Apakah ratapan pemazmur menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan kepercayaannya pada Tuhan? Tidak. Perhatikan bahwa mulai ayat 13, fokus pemazmur beralih dari meratapi diri menjadi mempercayai Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi Sion. Ayat 14. Sion sebutan utak kota Yerusalem. Keagungan Tuhan akan ditakuti bangsa-bangsa. Ayat 16. Tuhan akan mendengarkan orang yang berseru kepada-Nya. Ayat 21. Dan umat Yehuda akan bisa kembali beribadah kepada Allah. Ayat 29. Di tengah kondisi sulit yang ia alami bersama dengan bangsanya, pemazmur mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan. Pemazmur percaya bahwa suatu hari, Tuhan akan memulihkan umat-Nya yang mengembalikan mereka ke tanah perjanjian dan membuat umat
nya hidup setia di hadapan-Nya. Inilah pengharapan pemazmur. Bagaimana kondisi hidup Anda? Apakah beban hidup yang berat membuat Anda menjadi putus asa? Bagaimana pandangan Anda terhadap Tuhan pada situasi hidup yang sulit saat ini? Apakah beban hidup yang Anda rasakan membuat Anda menjadi putus asa, menyerah, bahkan marah? Apakah Anda sudah menyerahkan semua beban hidup Anda kepada Tuhan? Apakah Anda yakin bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan Anda? Keyakinan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan Anda akan memulihkan kehidupan Anda dan akan menolong Anda untuk tetap setia kepada-Nya. Walakin, diperlukan iman untuk menyambut anugerah Tuhan yang akan memampukan Anda melewati semua pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Ibadah yang berkenan pada Tuhan. Mazmur nomor 103. Selalu ada saja yang bisa membuat ibadah kita terganggu. Baik bunyi handphone yang berdering, anggota jemaat yang mengobrol saat khotbah disampaikan, dan lebih banyak lagi gangguan bila kita mengikuti ibadah secara online. Padahal seharusnya semua gangguan harus disingkirkan agar kita bisa beribadah dengan serius di hadapan Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar ibadah kita berkenan di hati Tuhan? Daud mengajak jiwa dan batinnya. Hal ini menunjuk pada keseluruhan keberadaan dirinya untuk sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan. Ayat 1-2. Pengagungan ini berkaitan dengan kebaikan yang telah Daud terima dari Tuhan. Kebaikan Tuhan berkaitan dengan pengampunan, penyembuhan, penebusan, pengangkatan, pemuasan, ayat 3-5, yang telah Daud alami sendiri dalam hidupnya. Banyak penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis Daud pada masa tuanya yang penuh dengan manis pahit pengalaman hidup. Bila kita pernah membaca perjalanan hidup Daud, terlihat jelas bahwa berbagai kesulitan, mara bahaya, perzinahan, pemberontakan bagian dari sejarah hidup Daud. Walakin, semua peristiwa yang pernah dialami, Daud tak membuat Tuhan meninggalkan Daud. Dia selalu mengampuni dan memelihara Daud. Semua yang telah Tuhan lakukan membuat Daud bersyukur di hadapan Tuhan. Rasa syukur itu diungkapkan melalui ibadah yang dilakukan dengan sepenuh hati. Daud mengajak keluarga dan umat Tuhan melakukan tindakan yang sama. Anda pasti sudah terbiasa beribadah di gereja, bukan? Walakin, bagaimana sikap Anda saat Anda beribadah di hadapan Tuhan? Apakah Anda memuji Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah saat Anda beribadah di gedung gereja, pikiran Anda terfokus pada Tuhan, atau Anda beribadah sambil memikirkan banyak hal yang akhirnya membuat fokus Anda hilang? Bagaimana caranya agar Anda bisa fokus beribadah dan ibadah Anda berkenan di hadapan Tuhan? Milikilah pemahaman yang benar tentang ibadah. Kuasailah diri Anda sepenuhnya untuk berfokus pada Tuhan, khususnya saat ibadah berlangsung. Latihlah diri Anda untuk beribadah. Surat pertama kepada Timotius pasal 4 ayat 7. Agungkan Tuhan karena semua yang telah Dia lakukan pada diri Anda. Jalankanlah ibadah yang memperkenankan Tuhan melalui keseluruhan hidup Anda, sehingga seluruh hidup Anda menyukakan hati Tuhan. Memelihara ciptaan Tuhan. Mazmur nomor 104. Siapa yang telah menciptakan alam semesta? Tuhan. Sebagai anggota umat Allah, seharusnya kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara alam semesta beserta seluruh isinya. Pemazmur juga memiliki keyakinan seperti itu. Dalam Mazmur yang kita baca hari ini diuraikan tentang kemuliaan Tuhan dan pemeliharaannya atas seluruh ciptaan. Mazmur ini diawali dengan pengagungan kepada Tuhan yang berkuasa atas alam semesta,
Ayat 1-5. Tuhan mengatur setiap ciptaan dengan begitu tepat, sesuai dengan fungsi masing-masing. Ayat 6-9. Tuhan berperan aktif dalam memelihara keberlangsungan ciptaan, memberi minum segala binatang di padang. Ayat 11 mengairi gunung-gunung. Ayat 13 menumbuhkan rumput bagi hewan. Ayat 14. Selain itu, Tuhan menghukum orang yang berdosa dan fasik. Ayat 35. Pemazmur memberi gambaran tentang Tuhan yang aktif memelihara ciptaan-Nya. Perhatikan bahwa pemazmur mengawali dan mengakhiri mazmurnya dengan kalimat, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Kalimat ini seruan untuk membangkitkan semangat bagi jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Respons semacam ini respons yang tepat dari ciptaan kepada Sang Pencipta. Respons ini dimaksudkan untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia dan setiap makhluk ciptaan. Respons ini sama dengan pernyataan dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya, Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sebagai manusia ciptaan, Tuhan yang telah diselamatkan, kita dipanggil untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Kita menyadari bahwa semua makhluk, tumbuhan, tanah, air dan sebagainya senantiasa dipelihara Tuhan. Oleh karena sebagai manusia yang dipercaya, Tuhan mengelola alam ciptaan-Nya. Janganlah kita merusak bumi ini, agar kita dan anak cucu kita tetap bisa menikmati alam ciptaan Tuhan yang indah dan baik yang akhirnya bisa mendukung manusia menjalani hidup dengan baik. Pikirkanlah apa yang telah Anda lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan Anda. Dengan memelihara ciptaan Tuhan, sesungguhnya Anda sedang melaksanakan tanggung jawab sebagai umat Tuhan serta mengekspresikan rasa syukur pada Tuhan. Jangan berhenti bersyukur. Mazmur nomor 105. Mazmur 105 menceritakan hubungan Tuhan dan umat-Nya dalam rentang waktu yang panjang. Tuhan menunjukkan kesetiaan dan kuasa-Nya dalam kehidupan umat-Nya. Mazmur ini pertama kali dinyanyikan saat bangsa Israel membawa masuk tabut perjanjian ke Yerusalem. Ayat 1-15. Bandingkan dengan kitab pertama, Tawari pasal 16 ayat 8-22. Mazmur ini mengisahkan kesetiaan dan kuasa Tuhan dalam menjaga perjanjian yang pernah Dia buat dengan nenek moyang bangsa Israel. Tuhan tetap menjaga umat-Nya saat mereka diperbudak bangsa lain akibat dosa yang mereka lakukan. Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara kehidupan nenek moyang Israel saat bencana kelaparan terjadi atas seluruh negeri selain Mesir. Tuhan membawa keluar umat-Nya dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan memelihara umat-Nya selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Ayat 7-41. Inilah berbagai tindakan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umat-Nya. Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Nya karena Ia senantiasa memegang perjanjian-Nya dengan bangsa Israel. Bagaimana seharusnya bangsa Israel merespons Allah yang telah dengan setia memegang perjanjian-Nya itu? Dalam ayat 1-6, pemazmur mengajak setiap orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan untuk bersyukur dan memberitakan segala perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 1-2, bermegah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyembah Dia selalu dan selalu mengingat apa yang telah Tuhan perbuat. Ayat 3-5. Dengan demikian, bagi pemazmur, selalu ada alasan bagi bangsa Israel untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang percaya pada masa kini juga perlu menumbuhkan kesadaran untuk bersyukur.
Kita semua pasti sudah sangat banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Memang, adanya pertolongan Tuhan tak berarti bahwa hidup kita bebas dari masalah. Walakin, saat masalah muncul pun, kita mengalami kehadiran Tuhan yang memberi pertolongan, ketenangan dan semangat untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, sepatutnya lah bila kita tak pernah melupakan pertolongan Tuhan dan kita terus bersyukur kepada-Nya. Apakah Anda telah membiasakan diri untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah perbuat dalam kehidupan Anda? Perbuatan Tuhan dan respons kita. Mazmur nomor 106. Saya menjadi semakin cerewet saat anak saya bertambah besar. Saya semakin cepat marah bila anak saya melakukan kesalahan. Saya segera menegur saat anak saya melakukan kesalahan karena saya menyayangi dia. Dalam Alkitab, kita bisa membaca bahwa Tuhan sering kali marah terhadap bangsa Israel. Kemarahan Tuhan itu disebabkan karena kehidupan yang dijalani bangsa Israel sering kali bertentangan dengan kemauan Tuhan. Penyimpangan yang dilakukan umat-Nya membuat Tuhan marah, menghukum dan akhirnya membuang bangsa Israel dari tanah perjanjian. Walakin, kemarahan Tuhan tak pernah membuat Tuhan berkata bahwa bangsa Israel bukan lagi umat pilihan Tuhan karena Tuhan memegang teguh perjanjian kasih setia-Nya dengan bangsa Israel. Mazmur 106 menceritakan sejarah pemeliharaan Tuhan atas umat Israel yang mencakup pelanggaran nenek moyang bangsa Israel dan berbagai penghukuman Tuhan atas diri mereka. Beberapa ayat yang menggambarkan pemeliharaan Tuhan antara lain, diselamatkan-Nya mereka, ayat 8, dan dihardik-Nya laut teberau, ayat 9. Beberapa ayat yang menggambarkan penghukuman Tuhan antara lain, meruntuhkan, di padang gurun, ayat 26, menyalalah murka Tuhan, ayat 40, diserahkan, nyala mereka, ayat 41. Walakin, Tuhan tetap penuh belas kasihan, Ia menilik, Ia mendengar, Ia ingat akan perjanjian-Nya, menyesal, ayat 44-45. Di akhir, Mazmur 106 tertulis, dan biarlah seluruh umat mengatakan, amin. Haleluya. Perkataan ini menunjukkan kesadaran pemazmur bahwa peristiwa yang ditulis dalam Mazmur 106 itu benar terjadi dan pemazmur mengajak umat untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan yang telah memelihara hidup mereka. Kita pasti pernah mengalami berbagai perbuatan nyata Tuhan saat Ia memelihara hidup kita, baik berupa teguran, termasuk penghukuman, maupun berupa pengampunan atas setiap tindakan yang kita lakukan. Tuhan itu panjang sabar dalam menghadapi keunikan kita. Biarlah perbuatan nyata Tuhan dalam hidup kita diikuti dengan respons kita untuk menjadi anak-anak Allah yang senantiasa beriman, taat dan mempercayai Tuhan. Apa yang telah Anda perbuat sebagai respons atas kesetiaan-Nya terhadap diri Anda? Pada masa pandemi ini, apakah Anda tetap setia kepada Tuhan?